Hai sahabat Kompas TV, aku Reni Mardikasari. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang lagi rame, yang lagi viral di media sosial. Tapi sebelumnya aku bakal nanya sama kamu kenal nggak sama foto ini? Siapa orang ini? Siapa laki-laki ini? Dia pakai peci, pakai baju koko. Dia lagi viral nih sekarang ini, tapi dia ini memang sempat eksis 3 tahun lalu. Masih belum tahu? Oke, aku kasih tahu gambar selanjutnya. Nah, masih sama, dia masih pakai peci. Ini kayaknya dia lagi ngobrol sama mungkin gurunya, juga nggak tahu. Coba diingat-ingat lagi nih, kamu masih tahu kan? Nah, ternyata dia juga pernah satu frame sama Presiden Jokowi. Ini kapan ya? Nah, ini kurang lebih 3 tahun lalu, dia ini pernah satu frame sama Presiden Jokowi. Waduh, padahal aku sendiri belum pernah satu frame sama Pak Jokowi. Pengen banget deh rasanya. Langsung aja aku kasih tahu, dia ini adalah Fikri. Nama lengkapnya Muhammad Askal Fikri. Siapakah si Fikri ini? Nah, aku kasih tahu videonya biar kamu juga makin tahu, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Askal Fikri dari Pekalongan. 3 saja, nama menteri nggak apa-apa, nama pendeknya nggak apa-apa, boleh. Nomor 1 Bu Megawati. Nomor 2 Ahok. Nomor 3 Prabowo. Nah, ini tadi si Fikri memang tingkah lakunya sangat lucu sekali sehingga bikin Pak Presiden Jokowi ini jadi ngakak ya, seperti itu ya. Jadi memang ternyata dalam video ini si Fikri ini diberi pertanyaan oleh Presiden Joko Widodo untuk menyebutkan 3 nama menteri, tapi 3-tiganya zong alias nggak ada yang benar. Si Fikri ini bener-bener dia memang sengaja untuk benar-benar tidak tahu atau sengaja membuat tanda tawa pada saat itu ya. Tapi meskipun jawabannya tidak ada yang benar, Presiden Jokowi tetap ngasih Fikri ini sepeda andalan Pak Jokowi. Jadi pengen juga nih dikasih sepeda. Kira-kira kalau aku jawab bener dikasih apa ya sama Pak Presiden Jokowi? Nah, kalau misal kita lihat lagi di video sebelumnya tadi, si Fikri ketika menjawab Presiden Joko Widodo mengenai nama menteri, dia menyebut nama Prabowo Subianto sebagai salah satu menteri di kabinet Jokowi JK pada saat itu. Dan ternyata 3 tahun berselang, yaitu 2019 ini beneran dong Pak Prabowo Subianto ini menjadi menteri di kabinet Indonesia Maju. Ini sebuah kebetulan atau memang Fikri ini jago ngeramal ya? Kira-kira kalau misalnya aku diramal sama Fikri, jadi menteri apa ya? Tapi bukan itu yang akan aku bahas. Jadi di balik video Fikri ketika menjawab pertanyaan dari Pak Jokowi tadi, ternyata dia ini hanya spontanitas. Ya, ini dikutip dari Tribun News, yaitu saya hanya spontan menjawab karena grogi. Aslinya saya tak tahu jawaban mereka karena waktu itu di pondok saya tak pernah menonton televisi. Nah, jadi kespontanitas yang dilakukan oleh Fikri ini membuahkan sebuah hasil, yaitu Prabowo beneran menjadi menteri di kabinet Jokowi kali ini ya. Siapa juga sih yang nggak akan grogi kalau misal bertatapan langsung dengan orang nomor 1 di Indonesia. Kalaupun aku dapat kesempatan itu pasti juga bakal grogi. Nah, kalau tadi kita sudah melihat video si Fikri bersama dengan Presiden Joko Widodo, pasti kita juga bertanya-tanya, gimana nasib Fikri saat ini atau kemana?
Fikri yang kita ketahui sebagai salah satu santri di pondok pesantren ternyata sudah tidak lagi melanjutkan pendidikan di pondok pesantren tersebut karena satu dan lain hal yaitu perekonomian keluarganya sedang tidak baik-baik saja sehingga dia memutuskan untuk berhenti melanjutkan sekolah. Hal ini dibenarkan oleh pengasuh pondok pesantren melalui tweetnya. Dia menyebutkan bahwa dengan semakin berkembangnya berita tentang Fikri, perlu saya sampaikan bahwa benar saudara Fikri sudah setahun ini pulang dan berhenti ngaji, namun persoalannya tidak semata-mata biaya di pesantren, namun persoalan di rumah yang lebih menjadikan dia tidak bisa konsen belajar. Nah, ternyata memang kondisi perekonomian yang sedang tidak baik-baik saja. Fikri mungkin juga memikirkan bagaimana nasib keluarganya sehingga dia harus memutuskan untuk tidak melanjutkan belajar dan membantu menyokong perekonomian keluarganya dengan bekerja di salah satu pembuatan kain tenun. Hal ini dibenarkan oleh nenek Fikri, yaitu Nenek Timbul Jaya yang ternyata dari kecil sudah merawat Fikri. Ternyata si Fikri ini sudah tidak tinggal dengan ibunya sedari kecil dan tinggal bersama neneknya, dan neneknya inilah yang berjasa dalam menghidupi kehidupan Fikri, termasuk menyekolahkan Fikri ketika dia ini masih bersekolah di pondok pesantren, seperti itu. Nah, ternyata berita soal Fikri ini pun terdengar sampai ke pihak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Ganjar Pranowo ini menyebut bahwa siap untuk membantu Fikri dalam menyelesaikan pendidikannya sampai ke universitas, bahkan sampai ke jenjang S3. Nah, Ganjar Pranowo ini juga menyebut pemerintah memiliki dana khusus untuk membantu siswa-siswi yang putus sekolah. Nah, semoga hal ini memang benar terjadi dan kita doakan agar Fikri bisa kembali bersekolah, karena seperti yang kita tahu ternyata dikutip dari Tribun News, Fikri ini merupakan sosok yang giat belajar dan sampai sekarang dia pun juga masih sering mengajari anak-anak untuk ikut mengaji. Tapi hal tersebut ternyata masih dipikirkan Fikri mengenai ajakan kembali untuk bersekolah di pondok pesantren. Nah, selain berita viral dari Fikri tadi, ini juga ada yang viral juga di media sosial yang lagi heboh diperbincangkan, yaitu orang tua murid di SMA Gonzaga menggugat sekolah tersebut karena anaknya tidak naik sekolah. Dan gugatannya itu tidak main-main, dia ini menggugat 4 orang dan juga menggugat dengan nominal 551 juta. Wow, itu angka yang bukan kecil lagi untuk sebuah gugatan seorang anak yang tidak naik kelas. Nah, apa aja isi gugatannya? Itu ada beberapa, di antaranya adalah yang satu ini, ada 2 ini, menyatakan keputusan para tergugat bahwa anak penggugat tidak berhak melanjutkan proses belajar ke jenjang kelas 12 SMA Kolese Gonzaga adalah cacat hukum. Kemudian yang kedua, ada menyatakan anak penggugat memenuhi syarat dan berhak untuk melanjutkan proses belajar ke jenjang kelas 12 di SMA Kolese Gonzaga, dan ada beberapa isi gugatannya lagi. Tapi kenapa ya permasalahan tidak naik kelas saja bisa sampai ke pengadilan negeri? Itu bukan hal yang kecil menurut aku ya, karena mungkin bisa kita selesaikan secara kekeluargaan antara pihak penggugat dan juga pihak sekolah. Nah, tapi pasti ada alasan dari si pihak penggugat ini, yaitu ternyata ada satu mata pelajaran enggak tuntas nilainya, yaitu sejarah. Peminatan nilainya 68. Seharusnya sesuai kriteria ketuntasan minimal atau KKM-nya, yaitu 75. Nah, ini ucap dari Bu Justina ini. Nah, kalau seperti ini, kalau zaman aku dulu nih, kalau misal nggak naik kelas nih ya tinggal ngulang lagi, kita harus belajar lebih baik lagi. Nah, ternyata dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini akan ada sidang kemarin 28 Oktober seharusnya, tapi ternyata pihak yang tergugat tidak dapat hadir sehingga sidang akan berlanjut pada tanggal 4 November mendatang. Nah, itu tadi berita viral dari SMA Gonzaga ini. Nah, menurut kamu gimana nih menanggapi kasus ini? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ini ya. Aku Leni Mardikasari, bye!